Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brenda Febri Najus Riyadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya dengan judul Identifikasi Karakteristik Klasifikasi Tumbuhan Invasif yang ada di Perumahan Asabri, Desa Ulapatoa, Kecamatan Telaga Biru. Sebelum membahas hasil penelitian, kita harus mengetahui dulu apa itu tumbuhan invasif. Tumbuhan invasif merupakan tumbuhan yang diintroduksi ke ekosistem, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang kadang-kala dapat menyebabkan kerusakan ekosistem karena menyebabkan terjadinya penurunan keanekaragaman hayati. Adapun perbedaan antara tanaman invasif dan juga tanaman biasa, yakni sifatnya lebih dominan dengan perkembangan sangat cepat karena berbeda dalam hal pengambilan sumber daya ataupun unsur hara yang ada di dalam tanah dan juga air. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Perumahan Asabri, maka saya menemukan bahwasanya terdapat 3 contoh tanaman invasif yang tumbuh dominan di kawasan ini. Adapun ketiga tanaman tersebut berasal dari 3 famili yang berbeda. Yang pertama ada famili Caparaceae, contohnya tumbuhan Cleoma viscosa-L. Kemudian yang kedua dari famili Euphorbiaceae, contohnya tanaman Jatropha gossypifolia. Dan yang ketiga dari famili Verbanaceae, yakni tumbuhan Lantana camara. Tumbuhan Cleoma viscosa-L merupakan tumbuhan yang berasal dari famili Caparaceae. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan tahunan atau annual, memiliki bunga hermafrodit, dan juga merupakan tanaman herba. Tanaman ini tumbuh di topografi yang landai pada tanah yang lembab. Adapun lokasi ditemukannya tanaman ini adalah di pekarangan. Kemudian masuk ke morfologi daun Cleoma viscosa-L. Bangun daunnya itu yakni perisai atau peltatus, kemudian ujung daunnya itu meruncing, begitupun juga dengan pangkalnya, dan merupakan daun majemuk yang menjari atau palmately compound. Jadi daun menjari majemuk. Biasanya kita dapat menemukan ada 5-7 helaian pada daun tersebut. Dan susunan pertulangan daunnya itu tersusun dalam alternate secara spiral. Dan warnanya itu berwarna hijau. Adapun pada tekstur daun, baik bagian atas maupun bagian bawah, sedikit kasar karena memiliki bulu-bulu halus atau disebut dengan trikoma. Adapun untuk bentuk tangkai daunnya itu berbentuk bulat, dan di sepanjang helaian daun sampai dengan tangkai daun itu memiliki bulu-bulu halus. Kemudian masuk ke morfologi batang dari tumbuhan ini. Bentuk batangnya bulat, kemudian berwarna hijau. Adapun kulit kaunnya itu bertipe smooth atau halus. Selain pada helaian dan juga tangkai daun, juga ditemukan bulu-bulu halus pada batang di sepanjang tubuh batang. Batang ini merupakan batang herbaceous atau batang basah. Kemudian percabangan batang itu caulescent, dan juga sistem percabangannya itu termasuk dalam simpodial. Adapun morfologi akar dari tumbuhan ini merupakan akar tunggang yang berwarna putih yang berasal dari akar primer. Hasil pengukuran menunjukkan panjang akar tumbuhan ini yakni 15,8 cm. Kemudian masuk ke morfologi bunga, buah, dan biji dari tanaman ini. Dari bunganya, bunga ini memiliki tata letak bunga pada ujung batang atau floss terminalis. Adapun benang sari memiliki jumlah dari rentangan 17 sampai dengan 22 dengan kepala berwarna hitam. Kelopak bunganya itu berwarna hijau berjumlah 4
Kemudian mahkotanya itu berwarna kuning saling lepas. Kemudian untuk putiknya itu berjumlah 1 dan berwarna hijau yang dapat kita amati secara jelas. Kemudian bunga ini merupakan bunga sempurna dengan lingkaran periantium, biseriat di Chlamydeus, dan juga tipe periantiumnya itu merupakan valvate dan fusi periantium itu Apocephalus apopetalaus. Buah tumbuhan ini berbentuk kapsul atau polong dilengkapi dengan bulu-bulu halus sehingga permukaannya sedikit kasar. Adapun biji dari tumbuhan yang saya temukan yakni berwarna hijau, sehingga saya mencoba mencari literatur dan menemukan bahwasanya biji tumbuhan yang saya amati itu belum matang, sedangkan bentuk warna dari biji yang sudah matang nantinya akan berwarna coklat. Pematangan biji sekaligus perbungaan berdasarkan referensi jurnal yang saya baca terjadi pada bulan Agustus. Sehingganya karena ini masih bulan April, maka biji yang dihasilkan itu masih berwarna hijau. Masuk ke tanaman kedua yakni pohon jarak merah atau Jatropha gossypifolia. Memiliki topografi landai dan ditemukan di lokasi ladang yang kosong yang belum dihuni. Adapun tumbuhan ini merupakan tumbuhan liar dengan bentuk pohon yang berasal dari famili Euphorbiaceae. Sama seperti daun tumbuhan Cleomea viscosa, daun tumbuhan ini tidak sempurna atau tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Jadi disebut dengan daun petiolate. Daun dari tumbuhan ini merupakan daun tunggal yang menjari. Meskipun kelihatannya sama dengan daun dari Cleomea viscosa, akan tetapi daun dari tumbuhan ini saling berlekatan. Adapun bangun daunnya sama, yakni perisai atau peltatus, dengan ujung yang meruncing, cuspidate, dan juga kita dapat amati bahwa di tepi daun terdapat gerigi atau serrate. Adapun daging daunnya itu tipis dan lunak atau herbaceous. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pada tumbuhan ini terdapat 2 jenis warna daun, yakni pada tumbuhan muda daunnya akan berwarna ungu dengan tangkai yang berwarna ungu juga atau merah. Sedangkan pada tumbuhan yang dewasa maka daunnya akan berubah warna menjadi warna hijau. Jika pada tumbuhan Cleomea viscosa ditemukan rambut-rambut halus pada bagian daun, batang, dan juga biji, maka pada tumbuhan ini rambut-rambut kelenjar tersebut ditemukan pada bagian tangkai daun dan juga batang dengan warna kuning dan berbentuk bintang. Adapun batang tumbuhan ini merupakan batang yang keras dan berkayu dengan tipe kulit kayu yang halus atau smooth. Kemudian warna batangnya itu berwarna coklat dan dilengkapi dengan rambut-rambut kelenjar. Sistem percabangannya ini adalah simpodial. Adapun akar tumbuhan ini merupakan akar tunggang yang asal akarnya dari akar primer dan juga berwarna coklat. Adapun bunga dari tumbuhan ini terletak di ujung batang atau flores terminalis dengan memiliki simetri bunga actinomorfik atau radial. Ditinjau dari mahkota bunganya, mahkota bunga tumbuhan ini berwarna merah dan tergolong pentamerous. Kemudian kelopak bunganya berjumlah 5 dan berwarna hijau. Dengan benang sari rata-rata pada bunga terdapat 5-7 dengan kepala putik berwarna merah. Adapun putiknya itu berwarna kuning. Buah dari tumbuhan ini berbentuk spherical atau bola dengan warna hijau. Apabila kita melakukan pembelahan, maka kita dapat menemukan bahwasannya terdapat biji yang berbentuk lonjong dan berwarna putih. Namun dalam beberapa literatur yang saya baca, biji dari pohon jarak ini beracun sehingga harus berhati-hati.
Adapun tidak ada perbedaan morfologi yang saya dapatkan dengan yang saya bandingkan dengan yang ada di dalam jurnal. Kemudian masuk ke tumbuhan ketiga, yakni Lantana camara, yang merupakan jenis tumbuhan perdu yang tumbuh pada topografi landai dan saya temukan di ladang kosong bersamaan dengan pohon jarak merah tadi. Adapun bunganya merupakan bunga hermafrodit dan status konservasinya ini tergolong liar. Memiliki masa tumbuh perennial maupun annual yang tergantung pada tempat tumbuhan tersebut tumbuh. Daunnya juga sama tergolong daun petiolet. Daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Kemudian bangun daunnya ini merupakan bangun delta dan tergolong dalam daun tunggal. Dengan ujung daun yang runcing disebut cuspidate dan pangkal daun yang juga runcing disebut crenate. Adapun daging daunnya itu tipis. Kemudian susunan pertulangan daunnya itu menyirip atau peninervis. Adapun venasi daun ini merupakan retikulat dengan tipe tata letak daunnya itu oposit yang disusun secara spiral. Adapun pada bagian atas dan bawah permukaan daun itu sedikit kasar dan warna daun dan tangkai daunnya itu berwarna hijau dan merupakan daun tunggal. Kemudian masuk ke bagian batang. Batangnya merupakan batang yang keras dan berkayu dengan bentuk segi empat atau quadrangularis yang tumbuh tegak atau erectus. Adapun sistem percabangannya ini merupakan simpodial. Pada tanaman muda, warna batangnya akan berwarna hijau, sedangkan seiring berjalannya waktu, pada tumbuhan dewasa, batangnya nanti akan berwarna coklat. Pada batang, kita dapat menemukan duri-duri serta bulu-bulu halus yang merupakan bentuk adaptasi tumbuhan ini. Adapun sistem perakaran dari tumbuhan ini merupakan akar tunggang yang berwarna coklat. Warnanya agak mirip dengan warna batangnya sehingga agak sulit untuk membedakan batasan antara akar dan juga batang. Bunga Lantana camara tergolong dalam bunga majemuk, yakni tersusun dalam umbel. Kemudian putihnya itu berjumlah 1. Dengan benang sari terdapat 2 tipe, yakni yang berbentuk filamentous dan juga staminodia. Kemudian kelopangnya itu banyak, sekitar 12-15 yang berwarna hijau. Kemudian mahkota bunganya itu sekitar 12-15 mahkota bunga dengan warna yang saya temukan, yakni ada warna putih, kuning, dan juga merah muda. Adapun jenis bunganya ini merupakan bunga sempurna dengan lingkaran periantium Pseudochlamydeus dan memiliki simetri bunga zigomorfik atau radial. Adapun merositas dari bunga ini merupakan pentamerous. Buah dari tumbuhan ini merupakan buah sejati yang tergolong majemuk. Apabila buah ini matang, maka akan berwarna ungu. Jadi jika belum matang, artinya warnanya masih hijau. Kemudian bentuk buahnya itu bulat, tekstur buahnya itu halus dan licin. Sekilas kita dapat melihat bahwa buah ini memiliki bentuk seperti buah anggur. Selanjutnya saya membandingkan morfologi yang sudah saya teliti dengan jurnal-jurnal yang ada. Di sini saya menemukan bahwasanya Lantana camara memiliki warna bunga yang bervariasi. Pada penelitian dari Kalita 2012, warna bunga dari Lantana camara itu kuning seutuhnya. Sedangkan untuk pengamatan saya sendiri berwarna merah muda, putih, dan juga kuning. Tetapi pada penelitian Jumiati ditemukan bahwasanya bunga dari Lantana camara itu ada yang berwarna orange, jadi terdapat variasi warna dari Lantana camara. Selain itu juga terdapat variasi bangun daun Lantana camara.
Pada penelitian dari Jumiati tahun 2020, yang membandingkan bunga lantana kamara yang berwarna orange dan juga merah muda. Di situ ditemukan bahwasannya untuk bunga orange, maka bangun daunnya itu bulat telur atau ovatus. Sedangkan untuk bunga yang berwarna merah muda, maka bangun daunnya itu bentuk delta. Nah, bentuk delta ini sama seperti dengan bentuk daun yang saya temukan, yakni pada bunga dengan campuran warna merah muda, putih, dan juga kuning. Tidak hanya membandingkan antar sesama spesies, namun secara umum kita dapat melihat adanya beberapa persamaan dari ketiga tumbuhan invasif ini. Tumbuhan ini sama-sama memiliki daun petiolate, sama-sama memiliki percabangan simpodial, dan juga memiliki satu ciri yang paling penting untuk kemampuan beradaptasi, yakni memiliki rambut-rambut halus berupa trikoma atau rambut kelenjar. Bulu-bulu tersebut atau trikoma berperan penting dalam mengurangi proses penguapan yang berlebihan. Trikoma berperan penting untuk pertukaran udara, untuk perlindungan dari sinar matahari, dari kekeringan, dan juga ketahanan terhadap serangga, sehingganya menjadikan ketiga tumbuhan ini tergolong dalam tumbuhan invasif yang mendominasi suatu kawasan. Contohnya dapat ditemukan di perumahan Asabri. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.